Michi, hari ini kita akan kupas tuntas sunscreen yang harganya murah banget, menjadi sunscreen kecintaan banyak orang, dan direkomendasikan oleh banyak beauty influencer. Hari ini aku mau mengupas tuntas, kita bahas dulu plus minusnya apa aja, karena aku udah nyoba semua sunscreennya dan aku tahu kelebihan dan kekurangannya apa aja. Nah, kalau misalnya kalian udah mencoba keempat sunscreen ini dan menurut kalian, di aku nggak cocok atau di aku bagus banget, please komen supaya kita saling sharing, oke? Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Yang mau kita bahas hari ini ada sunscreen Azarin yang Hydra Maxi Sunscreen Serum, Hydra Soothe Sunscreen Gel, terus ada juga yang Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum, dan yang terakhir ada Azarin Sunscreen Mist. Ini tuh series semuanya dari Azarin dan menurut aku setiap produknya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bahas dulu dari packagingnya. Untuk packagingnya sebenarnya keempat-empatnya tuh mirip. Untuk yang Hydra Soothe, Hydra Max ini mirip banget, cuman beda warna doang. Nah, untuk si Tone Up Mineral ini mirip sih dari si packagingnya, cuman bentuknya pipih dan lebih tinggi. Sedangkan untuk yang Azarin Hydra Soothe Sunscreen Mist ini, si bentuknya itu kayak sunscreen mist biasa, tapi kalau ini besi ya, jadi rada beda sedikit. Tapi memang mungkin supaya lebih terlindungi si produknya dengan maksimal. Kalau dari packagingnya sih aku tidak ada masalah, karena menurut aku packagingnya standar-standar aja. Untuk perlindungannya, yang Hydra Max ini SPF-nya 50 PA++++. Untuk yang si Hydra Soothe Sunscreen Gel ini SPF-nya 45 PA++++. Untuk yang Tone Up Mineral ini SPF-nya 50 PA++++. Termasuk yang si sunscreen mistnya juga SPF-nya di 50 PA++++. Kalau untuk perlindungan segini sebenarnya cukup banget sih. Kalau misalnya kita gunakan sehari-hari, bisa dipakai keluar, ke sekolah, dan jangan lupa kalian untuk selalu reapply sunscreen. Berikutnya kita bahas untuk teksturnya. Untuk yang si Hydra Soothe, teksturnya itu gel sesuai judulnya. Aku suka banget sama tekstur si Hydra Soothe ini, mudah meresap, nggak ada white cast. Untuk yang si Hydra Max, teksturnya itu lebih ke cream gel, sama dia juga cepat diratakan, terus udah gitu nggak ada white cast-nya. Nah, bedanya kalau untuk si Hydra Soothe itu teksturnya lebih matte, tapi kalau untuk yang si Hydra Max itu teksturnya ada efek kayak basah-basah gitu di kulit wajah. Tapi so far untuk kedua produk ini tuh masih nyaman banget. Nah, kalau untuk yang Tone Up Mineral Sunscreen Serum ini teksturnya gel juga, tapi dia itu ada white cast-nya. Kalau judulnya sih ini tuh kayak mengatasnamakan tone up gitu ya, tapi buat aku ya ini kan mineral sunscreen, jadi sudah pasti ada white cast-nya. Nggak jelek sih, cuman memang ada white cast-nya aja. Dan aku sebagai orang yang punya kulit sawo matang rada kurang suka nih sama produk-produk yang ada white cast-nya kayak gini. Menurut aku kalau misalnya brand ngeluarin produk sunscreen mineral, nggak perlu pakai embel-embel tone up mencerahkan gitu deh, karena memang itu white cast gitu, karena kasihan untuk orang-orang yang punya kulit sawo matang kayak aku, berharap kulitnya jadi putih, padahal itu white cast dari mineral sunscreen yang akhirnya membuat kulit wajah jadi abu-abu. Karena sekarang udah banyak kok kayak pengetahuan-pengetahuan yang bilang kalau mineral sunscreen itu bagus, cuman memang ada white cast-nya. Nggak perlu langsung jadi tambah embel-embel, ini tuh memberikan efek mencerahkan, ini tuh bikin putih gitu. Ya udah, ini mineral sunscreen aja, memang ada white cast-nya. Nah, untuk sunscreen mist dari Azarin ini, dia itu teksturnya cair banget, terus ada putih-putihnya gitu, tapi pada saat dipakai di wajah nggak ada white cast-nya sih. Jadi kayak kalau udah ngeset bener-bener jadi bening gitu ya di kulit wajah. Tapi kalau misalnya kita semprotin di tangan, kelihatan ada warna putih susunya gitu. Tapi teksturnya ringan dan cukup nyaman dipakainya. Kalau misalnya kalian pakai daily sih menurut aku oke-oke aja. Cuman untuk produk ini yang aku nggak suka itu adalah si semprotannya. Kalau misalnya kita lihat
beberapa sunscreen mist yang si semprotannya itu halus, terus benar-benar bisa kayak menyebar di kulit wajah sehingga tidak merusak make up. Kalau yang ini tuh enggak. Untuk semprotan ini tuh begitu nyemprot enggak yang langsung halus menutupi wajah gitu si cairannya, tapi numpuk di beberapa area. Aku juga udah pernah bahas ini sebenarnya di TikTok dan menurut aku itu kekurangannya. Mudah-mudahan setelah ini Azarin memperbaiki aplikatornya sih, karena menurut aku sayang aja. Banyak yang cocok sama si sunscreen ini, tapi buat aku terutama kalau misalnya aku mau reapply sunscreen ini sangat tidak nyaman sekali sih. Apalagi kalau misalnya aku lagi mau nyemprot gini, tuh. Dia tuh kayak ngumpul di satu tempat gitu loh, ngumpul di satu area, dan si teksturnya tuh bener-bener basah. Menurut aku itu rada kurang nyaman. Oh iya, tambahan juga untuk semua sunscreen dari Azarin ini udah alcohol free, oil free, silicone free, anti blue light, dan juga anti pollution. Jadi menurut aku perlindungannya lengkap ya. Untuk sunscreen Azarin yang Hydra Soothe ini dia udah mengandung niacinamide, hyaluronic acid, propolis, dan juga dia mengandung aloe vera. Nah, kalau untuk yang si Azarin yang Hydra Max yang menurut aku benar-benar melembabkan ini, dia mengandung vitamin C, vitamin E, 11 jenis ceramide, dan juga dia mengandung ectoin. Nah, nggak ketinggalan untuk yang si sunscreen mist ini, dia mengandung 11 jenis HA, mengandung Centella asiatica, ceramide, dan juga mengandung ectoin. Untuk yang tone up mineral sunscreen serum ini tuh, di sini juga ada nih tulisannya mengandung award-winning ingredients, yaitu Moss Celtec No. 1. Terus dia juga mengandung squalene, terus dia juga mengandung ceramide. Kalau secara kandungan oke sih ya, nggak cuman melindungi kulit wajah, tapi dia juga punya banyak kandungan-kandungan skincare yang banyak manfaatnya untuk kulit wajah. Nah, gimana sih saat dipakainya? Cocoknya untuk jenis kulit apa? Kalau misalnya lihat di e-commerce si brandnya, semua jenis sunscreen ini tuh ditulisnya cocok untuk semua jenis kulit. Tapi aku udah nyoba keempat-empatnya, dan menurut aku tuh dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak contoh untuk kedua produk ini, kalau untuk si Hydra Soothe ini menurut aku cocok banget buat kalian yang punya kulit berminyak karena hasilnya bener-bener matte banget. Aku nggak akan ngerekomendasiin ini buat kalian yang punya kulit kering karena kalau misalnya kulit kering pakai ini tuh hasilnya jadi terlalu matte dan terlalu kering. Terutama kalau misalnya kalian skip moisturizer atau pakai moisturizer yang kurang melembabkan. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit kering, kalian pakai yang Hydra Max karena si Hydra Max ini bener-bener melembabkan kulit, terus ada efek menghidrasi juga dan nge-moisturize kulit wajah. Aku suka banget sama si Hydra Max. Jadi pertama kali pakai yang Hydra Soothe aku suka, tapi kayak ada yang mengganjal gitu di hati. Ini kok rada kurang enak apa gitu ya. Sampai akhirnya aku menemukan yang si Hydra Max. Si Hydra Max ini kayak bener-bener lebih mengerti kebutuhan kulit wajah aku. Biasanya kalau pakai Hydra Max ini aku suka skip moisturizer karena menurut aku ini benar-benar melembabkan. Jadi sekarang jangan salah beli lagi. Ini untuk kulit yang berminyak, ini untuk yang kulit kering. Nah, kalau untuk yang tone up ini, baru menurut aku dia cocok untuk semua jenis kulit. Tapi kalau kalian punya kulit yang sawo matang, harap berhati-hati menggunakan produk ini karena dia itu ada tone up-nya, dia itu mineral sunscreen, jadi ada white cast-nya. Jangan sampai kalian shock muka kalian jadi abu-abu. Aku udah pernah ngetes ini dibawa ke tempat gym, dia lumayan ada lunturnya. Jadi aku sangat tidak merekomendasikan pakai sunscreen ini kalau misalnya kalian lagi event outdoor dan pengen kelihatan cantik. Tapi kalau misalnya kalian dengan sadar nih, aku mau event outdoor dan aku mau pakai sunscreen yang mineral sunscreen biar pelindungannya maksimal dan kalian sudah tahu resikonya dia akan kelihatan putih-putih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti pakai ini keringetan parah, kalian jangan kaget kalau ternyata produk ini malah membuat kulit wajah kalian jadi putih-putih karena luntur dari keringat. Termasuk untuk sunscreen mistnya juga dia oke banget sebenarnya kalau misalnya si aplikatornya nggak kayak gini. Kalau misalnya saat diaplikasiin itu gampang, rata, cuman aku nggak ngerekomendasiin dipakai di atas make up karena si aplikator spraynya itu kurang rata menyebar dan dia tuh kan warnanya ada kayak putih-putih gitu ya, sehingga akhirnya nanti bisa jadi ngerusak make up atau warnanya jadi nggak rata. Jadi sayang banget aja kalau misalnya kalian pakai di atas make up, nanti make up kalian akan rusak. Tapi kalau misalnya mau dipakai daily tanpa kalian bermake up, ini bisa banget masuk ke dalam list sunscreen yang kalian pakai karena menurut aku secara tekstur dan secara kandungan cukup oke.
Nah, paling segitu dulu videonya. Jadi gimana? Setelah nonton video ini, ada nggak sih sunscreen andalan kalian yang aku bahas di video ini? Atau kalian udah pernah nyoba, tapi sayangnya nggak cocok? Tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian mau beli produk-produk yang aku sebutin tadi, kalian bisa klik link yang ada di description box. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!